Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Perahu yang membawa 13 penumpang dihantam gelombang tinggi di perairan Mimika Barat. 3 orang meninggal dunia, 2 hilang. Puluhan ribu pengendara di Merauke, Papua Selatan menunggak pajak. Jelang pilkada serentak, Bawaslu gencar menyosialisasikan bahaya politik uang kepada tokoh masyarakat dan adat. Ya, Pak, silakan. Perahu cepat yang membawa 13 penumpang tenggelam di perairan Mimika Barat, Papua Tengah. Diduga perahu itu dihantam gelombang tinggi. Perahu awalnya bertolak dari kampung Potowaiburu menuju kota Mimika. Perahu cepat itu tak kunjung tiba di kota Mimika sehingga tim SAR dikerahkan mencari perahu tersebut. Basarnas Timika melaksanakan operasi SAR terhadap longboat yang terbalik di Muara Irua, Ararau, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Untuk operasi SAR ini dilaksanakan oleh tim SAR gabungan setelah menerima laporan kemarin sore. Setelah menerima laporan, korban yang dicari adalah 2 orang dari 13 orang dan yang ditemukan selamat 8 orang. Tim SAR gabungan telah bergerak ke lokasi untuk melaksanakan pencarian. Untuk jarak ke lokasi kurang lebih 80 nautical mile atau kurang lebih 160-an kilometer dari Timika. Semoga hari ini cuaca mendukung dan korban segera ditemukan sehingga bisa dikembalikan kepada keluarga, dan kami berharap korban ditemukan dalam keadaan selamat. 8 penumpang dikabarkan selamat, sementara 3 penumpang ditemukan meninggal dunia. Tim SAR juga masih mencari 2 orang yang hilang. SAR menghimbau warga yang ingin bepergian menggunakan perahu cepat agar waspada karena gelombang di perairan Mimika sedang buruk. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Masyarakat Merauke masih banyak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal pendapatan dari pajak sangat diperlukan untuk menjalankan roda pembangunan di Merauke. Samsat Merauke, Papua Selatan mencatat dari 132.000 kendaraan bermotor di Merauke, hanya 38.000 yang membayar pajak. Akibatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Merauke mencapai 74 miliar rupiah dalam kurun waktu 3 tahun. Data tunggakan yang kami munculkan itu ada pokok pajak saja itu ada 74 miliar. Itu terhitung tunggakan pajak dari 2013 sampai 2023. Itu tunggakannya pokok pajak saja 74 miliar. Itu. Dari 74 miliar itu ya kita kalau kami punya harapan ya bisa terrealisasi 20% atau 25% dari 74 itu. Karena dari 74 miliar itu kendaraan rata-rata banyak yang sudah rusak, atau mungkin juga rusak, mungkin juga jadi barang sitaan bank, atau mungkin juga jadi barang bukti. Barang bukti ya. Di Polres sana kan Banyak kendaraan di atas kendaraan. Iya. Tumbuh di atas kendaraan. Jadi itu salah satu penyebab juga. Yang terdaftar di Samsat untuk wajib pajak kendaraan itu ada berapa banyak kendaraan semua? Ada sekitar 132.000. Ya. Nah, yang aktif yang dibayar pajak itu berapa banyak, Pak? Ya, setiap tahun kalau kita lihat itu ada 38.000 yang bayar pajak. Yang bayar pajak itu ya. Dari 130 sekian ribu itu. Samsat Merauke mencatat jumlah kendaraan di Merauke setiap bulan terus bertambah antara 300 hingga 400 kendaraan. Jumlah ini belum termasuk kendaraan mutasi ke kota Merauke yang setiap bulannya diperkirakan sekitar 50 kendaraan. Samsat juga mengimbau masyarakat agar segera melakukan proses balik nama jika membeli kendaraan bekas atau dari luar Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Dinas Kesehatan Mimika saat ini mewaspadai penyakit malaria. Akibat curah hujan yang tinggi di Kabupaten Mimika membuat kasus malaria meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Rizal Ubra mengatakan Dinkes akan menerjunkan petugas kesehatan untuk menyosialisasikan dan memantau situasi wilayah yang rawan malaria. Di bulan mulai dari di awal Juni itu sampai nanti minggu pertama Agustus atau kedua Agustus itu curah hujannya masih tetap stabil. Nanti dia akan mulai kurang itu di di pertengahan Agustus sampai September. Apa yang kami sudah mengantisipasi malaria, DBD. Nah, ketika di akhir musim hujan itu akan terjadi genangan-genangan air, orang rentan terkena malaria, orang rentan terkena DBD, diare, batuk pilek. Gitu. Jadi memang kami sudah mengantisipasi sebelum 17 Agustus kami mulai jalan untuk melakukan penyemprotan. Intinya hari ini bagaimana ketika mulai transisi masuk ke masa kemarau atau musim panas, genangan air, terus botol-botol bekas, lakukan 3M lah. Karena sekarang demam berdarah, terus malaria itu bagi kami itu paling berat. Beratnya apa? Karena gejalanya sama gitu. Tapi penyebabnya berbeda. Satu virus yang cepat menyebabkan kematian, terlambat itu bisa menyebabkan kematian. Yang satunya malaria yang bisa bertahan sangat lama gitu. Edukasi soal penyakit malaria juga sangat penting. Warga diminta mengatur pola hidup sehat sehingga terhindar dari malaria. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bawaslu Mimika menggelar sosialisasi tentang pengawasan partisipatif yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Bawaslu menilai peran mereka sangat penting untuk mengajak masyarakat agar tidak golput dalam pilkada nanti. Para tokoh ini juga bisa memperingatkan warga bahaya politik uang serta politik identitas menjelang pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati, serta wakilnya. Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Mimika, Faisal Turah, mengatakan sesuai peraturan Bawaslu, pengawasan partisipatif ini penting untuk pendidikan politik masyarakat. Bawaslu sangat menghargai dukungan dan partisipatif aktif dari semua elemen masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang erat antara Bawaslu dan tokoh agama, tokoh masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan pemilu yang transparan, jujur, dan demokratis. Kami berharap melalui diskusi ini dan pertukaran pendapat hari ini kita dapat menemukan solusi efektif mengatasi berbagai tantangan dalam pengawasan pemilu serta memperkuat komitmen kita bersama mewujudkan pemilu yang berkualitas. Saya berharap ke depan ini awal daripada diskusi kita, mungkin ada diskusi-diskusi ke depan untuk sebagaimana kita menjaga integritas pemilu untuk ke depan. Papua Tengah merupakan salah satu provinsi sangat rawan saat pilkada nanti berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan aparat kepolisian dan TNI. Untuk itu, TNI dan Polri sudah menyiagakan ribuan personel untuk mengantisipasi gejolak politik yang kerap terjadi saat pilkada berlangsung. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Walaupun kini tersisa 8 kabupaten dan 1 kota setelah pemekaran, Provinsi Papua menjadi perhatian serius Bawaslu dan aparat keamanan karena salah satu provinsi yang rawan saat pilkada. Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, mengatakan kerawanan di provinsi ini karena kondisi topografi dan geografi. Misalnya Kabupaten Waropen, Mambramo-Raya, Sarmi, dan Kerom. Keempat kabupaten ini terlambat dalam mendistribusikan logistik pemilu pada 14 Februari lalu. Kaitannya dengan kondisi geografis, misalnya kalau kita belajar dari pemilu yang kemarin itu kan ada kabupaten-kabupaten yang terlambat distribusi logistik. Itu kan bagian dari kerawanan. Waropen, Mambramo, Sarmi, Kerom. Itu 4 kabupaten yang terlambat distribusi logistik. Dari sisi kerawanan distribusi logistiknya, kemudian dari sisi keterlambatan rekapitulasi jadwal yang paling parah itu Kota Jayapura.
walaupun sebetulnya ini wilayah kota yang sangat solid sekali, kecil dalam tanda kutip, walaupun jumlah penduduknya paling besar, tetapi kan wilayahnya hanya ada 5 distrik. Tetapi paling rumit dalam konteks rekapitulasi pemilu ke pemilu 2019 juga kan terlambat juga Kota Jayapura, 2024 terlambat juga Kota Jayapura. Saya pikir di pilkada ini dua catatan pelaksanaan pemilu yang terlambat di Kota Jayapura itu mesti menjadi perhatian penting buat Bawaslu, tetapi juga buat KPU dan jajaran ad hoc-nya masing-masing lembaga itu. Selain itu, Bawaslu juga mewaspadai kemungkinan perselisihan hasil pemilihan karena pada pemilu lalu ada 3 kabupaten yakni Jayapura, Yapen, dan Sarmi yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilihan. Ari Bagus Purnomo melaporkan dari Jayapura, Papua. Pendeta Edison Eli MTH. KPU Merauke menggelar sosialisasi tentang visi dan misi bagi calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada November mendatang. Sosialisasi ini diikuti 9 parpol di Merauke yang mendapat kursi di DPRD Merauke. Komisioner KPU Merauke, Dian Rahail, mengatakan sosialisasi ini penting karena calon bupati harus mempunyai visi dan misi untuk membangun Merauke, baik jangka pendek maupun jangka panjang jika terpilih nanti. Jadi nanti pada saat pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus ada 4 yang harus dibawa, yaitu yang pertama adalah persyaratan calon, masing-masing calon persyaratan pribadi, yang kedua surat-surat keterangan yang terkait dengan calon tersebut, yang ketiga nanti kayak seperti ijazah dan juga daftar riwayat hidup. Nanti yang terakhir adalah naskah visi misi dan program bakal pasangan calon. Bidang-bidang apa saja tentunya kan tadi kami sudah mengundang partai politik dengan bakal pasangan calon, mereka punya tim-tim sudah datang. Nah, mereka yang harus sinkronisasi sendiri dengan materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rida. Jadi apa-apa yang menjadi rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan rencana pembangunan jangka panjang untuk di daerah Merauke ini. Jadi sehingga nanti bakal pasangan calon ketika menyusun visi misinya meskipun disusun dengan baik, tapi juga sesuai dengan RPJMD dan RPJPD. Kegiatan sosialisasi visi dan misi ini juga mengundang tim sukses bakal calon bupati yang akan berlaga dalam pilkada serentak pada November mendatang. Sementara materi sosialisasi berasal dari pemerintah daerah Merauke, Bawaslu, dan Kesbangpol Merauke. KPU berharap saat debat nanti, calon bupati sudah mantap dengan visi dan misi sehingga masyarakat atau pemilih mengetahui secara jelas calon yang mereka pilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas se-Jayapura mengikuti kompetisi futsal antar pelajar yang digelar Pertamina di Gedung Olahraga Cendrawasih. Sebanyak 39 sekolah mengirim tim untuk mengikuti turnamen. 16 tim diantaranya bertanding untuk jenjang SMP dan 23 tim untuk jenjang SMA. Turnamen ini bisa menjadi salah satu sarana meningkatkan sportivitas, serta ajang untuk mencari bakat pemain futsal yang saat ini populer dan banyak digemari. Kami berharap bakat-bakat yang terpendampingan di kita masyarakat ini adalah salah satu sumbernya sepak bola, futsal di negara kita. Nah, ini mudah-mudahan bakat yang ada mulai termunculkan, siapa tahu nanti ada spot atau ada yang bisa mengambil dari turnamen ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Yang kedua, tentu kami juga ingin sosialisasikan lebih luas lagi tata nilai akhlak BUMN kepada tidak hanya kepada Pertamina, internal Pertamina, tapi juga kepada pihak eksternal. Akhlak itu seperti kita ketahui semua, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita ingin sosialisasikan ini kepada masyarakat termasuk kepada mahasiswa. Turnamen berlangsung hingga 5 Agustus mendatang. Penyelenggara berharap para pelajar menjunjung sportivitas selama kompetisi berlangsung, serta mempererat hubungan antar sekolah agar tercipta persaudaraan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Pencurian dengan kekerasan kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Jalan Mumu, Merauke, Papua Selatan. Suryati baru saja pulang dari pasar dan tiba-tiba saja ada dua pencuri menggunakan motor menyuruh dirinya turun dari motor. Pelaku berhasil membawa motor korban yang tak berdaya karena terjatuh. Polisi yang mendapat laporan bergerak cepat dan menangkap dua pelaku. Tim Opsnal Polsek Heram menangkap dua pencuri sepeda motor yang selama ini meresahkan warga. Dari dua tersangka, polisi berhasil menyita 3 sepeda motor hasil curian yang belum sempat dipreteli dan dijual ke pihak ketiga. Ketiga sepeda motor tersebut diamankan di Mapolsek Heram dan satu diantaranya sudah dikembalikan ke pemiliknya. Polisi meminta warga yang merasa kehilangan bisa datang langsung ke kantor polisi dengan membawa STNK atau laporan kehilangan dari polisi. Seorang pemuda ditemukan tewas di Komplek Gorong-Gorong Mimika, Papua Tengah. Pemuda itu tewas setelah terlibat bentrok sesama pemuda. Diduga pemicu bentrokan karena pemuda mabuk minuman keras. Polisi masih mencari pelaku dan mengimbau warga tidak mengonsumsi minuman keras berlebihan karena bisa menyebabkan tindakan kriminalitas. Kasus penganiayaan yang dilakukan oknum polisi terhadap seorang warga saat berorasi di depan kantor kepolisian Resor Biak Numfor menuai tanggapan luas masyarakat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat polisi menghampiri seorang pengunjuk rasa yang berorasi dengan pengeras suara dan memukulnya. Salah satu polisi berusaha meredam emosi dari salah satu anggota yang memukul korban. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan menyayangkan tindakan yang dilakukan anggotanya. Ia berjanji akan menindak polisi jika bersalah dan ia meminta maaf atas perilaku anggotanya. Polsek Heram memeriksa seorang pria yang diduga memerkosa seorang wanita di sebuah indekos di Kota Jayapura. Tersangka tidak melawan ketika tim Opsnal Polsek Heram menangkapnya di seputaran Expo Waena. Tersangka memperkosa korban di kamar kos di Kampung Buton. Tersangka mengakui perbuatannya kepada polisi. Sebelum memperkosa, ia mengancam akan melukai korban jika tidak melayani nafsu bejatnya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.